Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita mau bahas soal efek dari konsumsi bahan bakar, efek dari exhaust ke konsumsi bahan bakar. Ini tentu perkiraan ya. Bisa kelihatan nggak itu angkanya dalam 4,95. Angka ini turun ya. Turun karena pulang kerja kemarin kena macet, ada lampu merah cukup lama juga, beberapa kali ya, 3 kali. Jadi yo turun, terutama macetnya, ada kereta api lewat, itu cukup lama juga. Walau mesin dimatikan, tapi ya mesin nyala juga sempat lama. Kemarin angkanya sudah 5, sekarang turun ke 4,95. Dan angka ini adalah angka yang bisa dibilang rekor ya. Karena pada saat motor baru, walau di reset, nggak pernah bisa dapat angka segitu. Kita ngomong ngomong resetnya saat berangkat ya. Jadi di reset saat berangkat, terus sampai tujuan diukur berapa. Dan itu adalah hari Sabtu, di mana kondisi jalan itu betul-betul lengang. Tahun 2020 juga merupakan tahun setelah COVID, jadi jalan masih termasuk lengang, masih banyak sisa-sisa COVID ya, jadi orang banyak yang dirumahkan. Jadi perjalanannya ya bisa dibilang tanpa halangan. Saat motor baru, jalan termasuk tanpa halangan, walau memang ada polisi itu dan sebagainya, tapi ya sekarang juga sama. Itu konsumsi bahan bakar terbaik dengan ya usaha effort yang luar biasa untuk eco riding. Betul-betul ngoyo ya, ngerem dikurangi, akselerasi dikurangi, kecepatan dijaga konstan walau beresiko nabrak. Terus posisi gas juga diusahakan sama sehingga nyampe tujuan tangan itu kejut. Angka terbaik itu ya 47, terus kemudian turun jadi 45, bahkan kemudian 44. Angkanya memang makin membaik semenjak pakai Shadu SGR ya, karena memang kondisi mesinnya itu kayaknya piston dan silinder aus karena pemakaian Yamaluk awal-awal, Yamaluk bawaan motor. Jadi kalau ada yang nuduh oli palsu ya mustahil lah, motor bawaan oli bawaan motor kok palsu ya, aneh. Ya, yang lebih tepat adalah kualitas oli orisinil Yamaha itu buruk sekali. Lebih tepatnya oli yang buatannya Nippon GSC atau apalah itu ya, perusahaan yang membuat oli untuk Yamaluk. Jadi pakai Shadu SGR, XADO SGR, saat itu awalnya 1 saset, lihat efeknya positif, terus akhirnya pakai 3 saset. Konsumsi bahan bakar jadi membaik ya. Kita ngomong rata-rata saat itu 37 atau jadi 35 kalau pakai V-Power. Saat itu PBU-nya masih genap, masih ada, jadi masih dilewatan, jadi sempat
sebulan kali ya pakai V-Power terus. Jadi pakai V-Power dapatnya 35, pakai Shell Super dapatnya 97, pakai Premium dapatnya 97, pakai Pertamax dapatnya 37, sorry. Pakai V-Power, pakai Premium, pakai Pertamax dapatnya 37 km per liter. Pakai Pertalite, nggak tahu terusan karena merasa tenaga turun drastis. Kalau yang lainnya nggak sempat ngukur idealnya berapa. Pertamax Turbo mestinya turun juga, kalau nggak salah 35 juga, tapi nggak lama. Kalau sekarang rata-ratanya kita ngomong MID ya, nggak ngomong realnya, karena kalau realnya angkanya bisa beda. Akhir-akhir ini rata-rata angkanya kalau untuk harian jalan kalau gini ya 42, 44. Sebelum menggunakan oli ini, kalau dimaksimalkan eco riding atau mendekati eco riding, dapatnya sekitar 48 gitu ya biasanya. 48 itu termasuk cukup baik ya, semi makso. Kalau nggak terlalu memaksakan ya paling 47. Nah, Ditor kaget ya, karena 2 hari yang lalu jalan nyantai ya, kecepatan 60-an lah ya. Kecepatan 60-an bisa dapat angka yang udah 48 atau 47 ya, 46, berapa gitu ya. Terus makin lama makin tinggi, nyampe kantor ya 47, berapa gitu. Padahal itu nggak serius ridingnya. Padahal itu sehari sebelumnya konsumsi bahan bakarnya angkanya 41 karena dipakai kencang. Untuk demo ini olinya masih bisa dipakai kencang, pakai banter. Jadi sehari sebelumnya 41, terus pakai nyantai, hari berikutnya bisa naik sampai 47. Dan sekarang angkanya wes naik lagi. Tadi 49,5, sekarang 49,7. Ya Dito nggak nyangka ya, karena konsumsi bahan bakar jadi naik sekali. Kalau sebelumnya pemakaian styling sudah terindikasi konsumsi bahan bakar makin irit, tapi itu kerasa langsung ya, nggak lama kayak gini, nggak nunggu hampir 1000 kilometeran gitu ya. Jadi pakai styling mulai awal sudah kerasa olinya licin, sudah kerasa irit juga. Entah saat itu mengukur potensial atau enggak, tapi angka di MID emang jadi meningkat, jadi ya cukup tinggi juga. Jadi kalau styling itu dari awal licin karena apa? Karena film strength-nya. Jadi ada campurannya itu membuat oli lebih kental, sehingga cocok untuk kondisi jalan yang dilalui editor. Terus apa maneh, dari aditifnya juga ada, dari zinc-nya. Minyak wijennya juga membantu lebih licin. Minyak jagungnya atau canola ya, kadang canola kadang jagung, karena ini campuran udah ada editor, nggak beda antara jagung dan canola. Jadi hasilnya di bar sebelah kanan itu
Padahal ini motornya sudah diganjel kan, ISC-nya, sehingga konsumsi bahan bakar jadi parah, buruk. Di MID pun kelihatan. Dari sebelumnya 40-an, setelah diganjel stoppernya jadi bahkan 33 pernah. Pakai silek paling kecil jadi cukup normal lagi, walau lebih buruk dari sebelum ISC-nya diganjel. Setelah pakai silek ya dari 40-an pemakaian normalnya, padahal sebelumnya 42. Nah sekarang ini ya, setelah pemakaian cukup lama dari oli campuran M-JOS Boss ini, jadi makin baik juga, dan peningkatannya cukup tinggi ya. Kalau sebelumnya editor makainya dari kencang-kencangan ya, yang kalau setelah dipakai kencang beberapa menit itu tarikan jadi enak lagi. Nah sekarang sengaja dibuat pelan-pelan, kalem-kalem. Ya apa sih reaksi ini? Yang dilihat sekarang ini ya dari konsumsi bahan bakar. Tadi kan angkanya di rumah 49,5. Nah sekarang udah naik. Padahal nggak melakukan reset sama sekali ya. Kalau reset itu biasanya saat lagi konstan tinggi sekali, terus begitu dipaksa melakukan perubahan gas, angkanya akan turun sampai ke realnya. Nah ini editor sudah beberapa bulan ini nggak melakukan reset reset MID. Ya tujuannya nggak melakukan alasan nggak melakukan reset ini karena meteran ditunjukkan ke kilometer oli. Jadi untuk mengetahui olinya. Jadi editor nggak sadar perubahan angka iritnya itu berapa. Nanti kalau ada kesempatan lah minggir untuk menunjukkan. Angkanya makin lama makin tinggi. Jadi rupanya kalau tapi kalau dipakai kalem-kalem seperti ini, fokusnya jadi iritnya. Editor sudah buat beberapa video yang menunjukkan gas separuh bisa jalan 95 ya. 90, 95 kan lumayan banter kan, gas separuh ya. Jadi masih bisa digas lagi separuh lagi. Nah ini dipakai kalem-kaleman dengan gas yang sangat sedikit sekali. Gasnya mungkin cuma 1/10 barangkali. Masih banyak loh. Pakainya cuma segini tok, bisa kita enggak. Cuma pakai segini tok wis. Di sini konstan ini jalan 54. Jadi gas nggak banyak. Jadinya irit berhenti ya. Tak tunjukkan aja ya. Bisa kelihatan nggak itu ya? 50,9. Lima 50,9 ya, entah bisa baca atau enggak.
Jadi ya entah kenapa ya M-Just Bus ini jadi bisa membuat konsumsi bahan bakar jadi makin baik, makin irit. Kalau lihat yang bar sebelah kanan itu kan 6 terus ya, sering 6 itu 60 km per liter. Kalau pas ngegas turun itu menunjukkan ya waktu ngegas lebih boros. Jadi kayak akselerasi ini cuma 2 gitu, 3 20 km per liter waktu akselerasi. Tapi setelah konstan 6 ya. Ya ini artinya kalau bisa jaga sebelah kanan tetap 6, angkanya lama-lama akan jadi 60 km per liter. Kalau sekarang entah ya, mungkin butuh waktu agak lama. Karena dari rumah sampai sini naik berapa? Naik 1 ya, naik 1 angka ya. 49,5 jadi 50,9. Naik 1,4. Nah untuk bisa sampai 60 harus ya bebas hambatan, jalan konstan ya, mungkin kira-kira 1 jam barangkali atau 2 jam. Tapi ya rasanya mustahil ya kalau di daerah ini ya untuk bisa konstan terus. Tapi ya untuk apa juga mau dapat angka segitu, uang tujuannya nyampe tujuan beres. Ini juga gara-gara habis berhenti angkanya turun tadi 50,9 jadi 50,8. Sensitif ya. Tapi ya artinya angkanya angka beneran bahwa motornya makin irit. Kalau soal mekanismenya editor nggak tahu ya mengapa kok ramuan M-Just Bus bisa bikin irit. Tapi jelas bahwa ada efek mirip dengan Nano Energizer, mirip dengan 1SGR. Ini mungkin lebih tepatnya disamakan dengan 1SGR ya. Jadi kalau Nano Energizer itu lah digawe banter gak enak. Jadi Nano Energizer itu kalau lebih dari 40 km per jam di motor ini jadi hilang efeknya. Jadi kalau mau bisa merasakan efek Nano Energizer, kecepatannya harus di bawah 40. Padahal ya untuk bisa jalan konstan enaknya motor ini ya 50-60. Rasanya ya kandungannya mempengaruhi itu kayaknya kombinasi antara zinc dan boric acid. Jadi sepertinya zinc dan boric acid membentuk lapisan yang melapisi ulang celah-celah yang ada di gerak mesin. Tentu ini hanya asumsi ya. Karena dari mana lagi angkanya bisa meningkat gitu loh. Kalau bukan ada sesuatu yang nambal celah-celah, bukan dari ring pistonnya mestinya ya, karena ring piston gerak, mestinya sesuatu yang statis yang ya kemudian jadi makin lama makin rapat. Sekarang angkanya
51,1, entah kelihatan apa enggak. Ini berhenti gini nanti pasti waktu jalan angkanya jadi turun, mungkin 50,9 lagi barangkali ya. Ya kondisi nggak ideal, tapi ya kita ngukur berdasarkan apa adanya saja lah. Gak terlalu ngoyo karena yo kita cari dari realnya saja lah. Arep alon yo alon, kalau kencang enggak sih. Tapi ini kita pakai eco ridingnya nggak terlalu ngoyo, nggak sampai ambil resiko, nggak sampai maksa gas harus sangat konstan, menyesuaikan kecepatan yang lain gitu ya. Kayak enaknya kalau kecepatan rendah di motor ini karena ya memang motor ini sudah cukup tua, 70.000 km-an. Kalau rasa dret gitu ya. Ya pelan, ya wis lah, dituruti aja. Ini selama perjalanan ini editor rasanya nggak pernah butuh gas lebih dari 1/4 ya. Jadi rasanya ngegas rotok banter pun kurang dari 1/4. Kebanyakan juga ya 1/10. Cuma Saudi, cuma kecil sekali gasnya. Tapi tetap sih dulu melakukan hal yang seperti ini angkanya gak so tinggi. Sekarang bisa 51. Dulu raiso harus ngoyo mati-matian ya. Ketika motor umur 10.000 wis di sana cuma 45. Karena mesin wis kadung makin parah ya. Dirusak sama oli. Tentu ini pakai silek membantu. Sileknya yang paling kecil lagi 1,3. Tarikan bawah Yahoo juga jadi jauh lebih irit. Entah ini kalau sileknya dilepas konsumsi bahan bakar berapa. Mungkin balik 37 lagi karena ISC nya diganjel.
Jalannya agak lengang juga, kebetulan nggak ada kendaraan besar, jadi ya mestinya angkanya bisa meningkat lagi. Sekarang 51,3 ya. Oh ya, untuk kecepatan rata-rata ini ya, di atasnya 50, bawahnya 60 ya. Ini tentu bukan kecepatan paling ekonomis mestinya untuk motor ini, tapi karena editor sudah pakai sila kecil, jadi ekonomis juga di kecepatan ini. Nah, ini sudah dekat tujuan. Angkanya sekarang adalah 5,2. Oke, berhenti aja ya. Kita agak 5,2. Moga-moga kelihatan. Torsi bawahnya kok jadi makin besar ya. Jadi kalau dihitung-hitung dari rumah, angkanya naik dari piro mau 49,5, sekarang 52,0, naik 2,5. Lumayan ya, artinya juga ini iritnya irit beneran. Jadi beda kalau di reset ya. Kalau di reset mungkin 1 km pertama pas jalan konstan angkanya tinggi, tapi sudah agak jauhan saat harus lepas gas lagi angkanya turun. Nah ini tanpa melakukan reset
MID angkanya tetap malah makin naik, menunjukkan emang konsumsinya benar. Terus ya sayangnya karena ini harus berhenti, harus pelan-pelan lepas gas lagi, angkanya jadi turun lagi. Ini sekarang 5,19, tapi tetap merupakan angka yang lumayan ya. Entah handmade yang lain angkanya dapat berapa ya, bisa segini enggak. Tentu kita ngomong yang versi old ya, karena yang versi new itu lebih irit, angkanya cenderung tinggi-tinggi ya. Dia kali apa angka realnya gak ngerti lah. Yang jelas kalau ini MID ini sekarang agak lebih tinggi dari realnya. Sebelum ISG diganjel angkanya lebih rendah dari realnya. Ini mungkin realnya 4547 barangkali. Boleh. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.